Oke, selamat siang semuanya, teman-teman. Sambil hari ini ya hari Senin ya, tanggal 18 Agustus ya, teman-teman. Kalau Anda ya, pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini memenuhi panggilan, tapi hanya sedikit yang sungguh-sungguh mau taat, ya enggak? Banyak orang yang sudah mengenal tentang Yesus. Tapi faktanya tidak semua orang yang mau berjalan bersama-sama Yesus ya. Pada suatu kalimat ya yang menyentuh hati saya. Many are invited, but few are chosen ya. Banyak yang diundang, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, masih ingat ayatnya? Matius 22 ayat 14 ya. Yang pintar mencatat ya teman-teman. Ya, hari ini siang hari ini kita akan mendengar sebuah kisah nyata dari seorang yang bernama Hafiz ya. Dia yang dulunya hidup tanpa arah, akhirnya membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Hanya karena dia bertemu dengan seorang ibu yang mengelola rumah singgah dan yang perbuatannya, tindak tanduknya mencerminkan karakter Kristus. Wow, luar biasa ya. Oke, luar biasanya ya endingnya ini Hafiz juga akhirnya dibaptis. Bahkan melanjutkan sekolah misi dan penginjilan ya, dan melayani di Bali. Bahkan dengar baik-baik, sampai pelayannya sampai ke Ambon ya, dan bahkan sampai ke India. Wow, keren Mbak. Oke, namun perjalanan imannya ya mengikut Yesus nggak mulus ya. Cobaan datang silih berganti, terutama dalam hal keuangan ya. Nanti kita akan bisa kulik tentang hal itu ya, agar jangan sampai setiap kita jatuh pada area yang sama ya. Oke. Pak Hafiz ya sempat jatuh bangun, tetapi kasih Tuhan tidak pernah melepaskannya ya. Failure is not the opposite of success, and it is part of success ya. Kegagalan itu bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan adalah bagian dari kesuksesan itu sendiri ya. Ya, Mas Hafiz ini dipulihkan dan kembali berjalan dalam panggilan Tuhan. Wow. Teman-teman jangan kemana-mana, karena kisah yang akan meneguhkan iman kita bahwa panggilan Tuhan itu nyata, sekaligus mengingatkan kita semua bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih ya. Ingat ayatnya tadi ya, Matius 22 ayat 14 ya. Mari kita simak kisahnya bersama-sama dengan podcast siang hari ini ya. Ya teman-teman, saya sapa dulu yang ada di virtual Zoom, Pak Karel, ada Pak Jack Emaluru, dan yang ada di YouTube channel sudah mulai banyak ini. Oke, selamat siang teman-teman yang ada YouTube channel ya. Remember, inspiration is just one story away ya. Ingat, inspirasi ini hanya berjarak satu cerita. Narasumber kita hari ini sungguh luar biasa, dan saya percaya apa yang Anda dengar bisa menjadi berkat serta jawaban dalam jawaban doa dalam hidup Anda. Nah, jangan lupa stay tune because this could change your life ya. Jadi tetaplah di sini karena ini bisa mengubah hidup Anda. Podcast ini diselenggarakan oleh Kompak ya. Apa itu Kompak? Komunitas sepakat ya. Jadi sepakat terhadap apa? Terhadap firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1 ya. Jadi otoritas tertinggi adalah firman Tuhan, karena Yohanes 1 bicara apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi the highest authority adalah firman Tuhan. Ya.
dan bukan gereja, bukan pastor, bukan pendeta ya. Dan imbauan saya dan ajakan kepada sahabat-sahabat yang saat ini di YouTube channel dan bagi mereka yang berkomentar ya di kolom komentar di YouTube ini, mari kita berkomentar dengan bijak, dengan baik, sopan ya, tidak saling menyerang ya. Kesaksian dan dari tamu-tamu yang ada di podcast ini ya, agar endingnya menjadi berkat bagi banyak orang ya, karena kita percaya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baru yang Engkau telah berikan kepada setiap kami, masih diberikan nafas kehidupan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Biarlah kesaksian dari Pak Hafiz hari ini bisa memberkati bagi kami semua, terutama di virtual Zoom maupun di YouTube channel ini. Biarlah semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, alright. Sekarang kita kembali ke podcast kita ya. Teman-teman, mari kita siapkan kita untuk lebih dalam ya, lebih dalam dan memahami lebih luas ya apa yang akan kesaksian yang akan diberikan oleh Pak Hafiz hari ini ya. Oke, Pak Hafiz bisa mulai menceritakan ya dengan singkat tentang keluarga, asal dari mana ya, berapa saudara sekandung dan apa kegiatan Anda sehari-hari ya. Saya dengar di Trawas, Mojokerto ya. Apakah ada kegiatan pekerjaan atau ada usaha ya untuk mendukung pelayanan ya. Teman-teman tetaplah bersama kami, tetap stay tune narasumber Pak Hafiz. Kalau mau dengerin podcast Kompak siang ini, ayo dengerin sini ya. Alright, let's begin. The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak siang bicara. Time start now. Let's begin. Silakan bisa dimulai, Pak Hafiz. Ya, shalom semuanya. Selamat siang, saudara seiman yang terkasih. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk men-sharingkan tentang kesaksian saya, perjalanan kerohanian saya di dalam Tuhan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Gozali, asal saya dari Jakarta, saya suku Betawi. Saya lahir tumbuh besar di keluarga Muslim. Keluarga saya Muslim semua, dan saya 7 bersaudara. Saya anak ketiga dari 7 bersaudara, dan banyak hal juga yang saya alamin ketika di dalam kehidupan keluarga saya juga. Dan maksudnya saya juga belajar juga tentang agama juga, tapi nggak terlalu dalam karena pada waktu itu saya masih masih banyak yang masih muda ya, masih nggak terlalu fokus juga. Terus saat ini saya saya tinggal di Trawas, Mojokerto. Saya tinggal bersama dengan Bapak Rohani saya, Bapak Imam, dan saya membantu pelayanan dia. Kita di sini membina orang-orang yang butuh dibina, dan juga kita juga sini ada 4 orang yang kita bina saat ini. Ya, rata-rata mereka kasusnya itu mereka mengalami depresi ya bisa dikatakan ODGJ lah. Kita membina mereka di sini dan ya puji Tuhan kehidupan mereka juga istilahnya ya sedikit membaik ya, walaupun nggak terlalu baik-baik banget. Dan itu mungkin kegiatan saya sehari-hari. Di sini saya juga tinggal bersama istri saya dan anak saya 1. Sebenarnya anak saya 2, 1 di Jakarta sama neneknya, dan 1 di sini yang tinggal sama saya. Dan Pak Imam dan keluarganya juga ada. Pak Imam punya 2 orang anak juga, dan kita tinggal bersama di sini. Ya, ya mungkin kegiatan sehari-hari saya ya bina mereka itu. Ya, Mas Hafiz, ini memang perjuangan berat ya. Mas Hafiz ada di komunitas yang begini ini, sepertinya kalau dianggap secara umum rasanya rasa ada aneh gitu. Bagaimana tentang waktu melamar istri ya?
ada tantangan apa yang dialami mungkin keluarganya atau apa ya, melihat kalau penampilan Oh, Mas ini Agus ada ini? cerita, Bisa? Ya, silakan. ya ada cerita, Ya. ya ada cerita menarik juga. Sebenarnya saya nggak terlalu eh banget ya, itu karena kebetulan ya, karena anugerah. Saya bertemu dengan istri saya di sini, kebetulan di sini, dan juga dia istilahnya dia juga mengalami kehidupan yang gelap sebelumnya, terus dia datang ke sini untuk belajar juga untuk bertobat kembali kepada Tuhan, dan puji Tuhan dia sudah istilahnya sudah bertobat dengan kehidupannya dan udah mulai berubah. Di situ saya juga uh, mulai mengajari juga tentang Tuhan, dan sebelum sebelum saya mengenal dia, saya sudah kenal dengan keluarganya dan terutama sama abangnya dia. Jadi abangnya dia itu adalah salah satu orang yang dulu melayani saya di jalanan. Abangnya juga dulu melayani di jalanan di Jakarta, yang mentoring saya juga, Oh, yang oke. mentoring saya. Saya sudah kenal dengan keluarganya duluan, dan waktu saya saya baru menikah 2022, 2022 saya menikah dengan istri saya. Di situ sebelum juga saya udah kenal dengan keluarganya. Jadi sebelum saya kenal dia, saya udah kenal dengan keluarganya. Nah, pada waktu itu juga saya sudah dekat juga dengan mamanya, karena mamanya juga seorang pendoa. Itu sangat baik sekali. Waktu sebelum saya, jadi saya udah kenal dengan keluarga, tapi saya belum kenal dengan istri saya. Jadi istri saya dulu sempat bertualang karena dia masih hidup dalam dunia gelap lah, istilahnya gelap. Dia juga saya menikahi dia, dia juga bawa anak satu, anak dari dia satu yang sekarang ada di Jakarta, yang sekarang dia umur 12 tahun, sekolah kelas 6 SD. Dan waktu itu saya ada cerita yang lucu sekali. Waktu itu saya sempat main ke rumahnya, saya juga belum bertemu dengan istri saya. Saya ketemu di rumahnya, waktu itu saya sempat ke Jakarta, kan, ke Jakarta. Saya ketemu sama yang sekarang jadi abang ipar saya ketemu, terus dia diajak ke rumahnya, main ke rumah, ayo saya main ke rumah. Terus saya ngobrol-ngobrol sama mamanya, karena mamanya seorang pendoa. Dan waktu itu saya ngobrol-ngobrol sama dia, dan sewaktu saya mau pulang, terus dia ditanya, saya mau doakan kamu mau didoakan apa? Terus saya bilang, eh iya paling coba doakan saya tentang jodoh aja, jodoh, tentang jodoh waktu itu. Dan didoakan, dan ternyata puji Tuhan, ternyata jodohnya adalah anaknya sendiri. Ya memang perjuangan juga buat dia, apalagi kita tahu sendiri ya, suku Batak itu mereka punya pride yang luar biasa ya. Masalah apalagi Betul, bicara ya. tentang adat itu nggak segampang, apalagi dengan keluarga besar bagaimana itu kan, apalagi kan ya kita tahu lah, kalau suku Batak itu terkenal dengan adatnya juga, kalau menikah itu harus pakai adat juga segala macam. Dan pada waktu itu puji Tuhannya, untungnya mertua saya itu dia sudah tidak ikut adat, tetapi saudara-saudara yang lain masih ikut adat gitu kan. Dan ya luar biasanya, istilahnya kita menikah di sini dengan cara yang sederhana, yang nggak terlalu mewah-mewah, dan ya walaupun memang ada beberapa pertentangan-pertentangan di keluarga istri saya, karena kenapa ini nggak pakai adat, kenapa ini bla 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 gitu ya. Dan di situ puji Tuhannya, mama mertua saya itu walaupun dia istilahnya ada beberapa keluarganya yang nggak suka lah dengan cara seperti itu, ya tapi dia, ya awalnya memang mama mertua saya jujur sama saya, dia bilang sebenarnya awalnya itu saya sulit gitu kan untuk menerima keadaan seperti ini gitu, ketika saya tahu kamu dekat dengan anak saya, tapi ternyata di situ Tuhan tegur saya katanya. Ya. Tegur saya pada waktu itu kan juga mama mertua saya dengan istri saya ini, mereka dia punya masalah lah, punya masalah, makanya istri saya waktu itu keluar dari rumah, dia tinggal di tempat lain. Tapi pada waktu itu ada momen-momen di mana istri saya itu, mama mertua saya itu udah benar-benar marah besar dengan istri saya ini. Makanya setelah istri saya mau pulang, waktu itu sempat diusir kan, nggak boleh pulang lagi. Terus sama abang ipar saya dibawalah ke sini karena dia mau berubah gitu kan, mau berubah. Dan ya puji Tuhan, setelah dia udah ngalami hal di sini, udah banyak perubahan, akhirnya mama mertuanya juga diluluhkan hatinya. Terus dia sempat cerita, sebenarnya saya sulit untuk menerima kamu karena
ya pertama ya lihat fisik saya juga seperti ini kan, banyak gambarnya, terus juga mikir gimana masa depannya gitu ya, seperti itulah. Apalagi istri saya sudah punya anak kan, anaknya ini ya istilahnya ngalamin fatherless lah, tidak punya sosok bapak, terus bagaimana, tapi puji Tuhan saya juga sudah kenal anaknya duluan dibanding mamanya gitu, jadi saya udah sempat ya main-main lah sama anaknya, sudah tahu, udah kenal. Awalnya sulit di situ, tapi Tuhan tegur, kayak Tuhan bilang, mama mertua saya bilang kayak gini, waktu itu Tuhan tiba-tiba tegur saya, jangan hanya menerima yang bagus-bagus dilihat oleh manusia, tapi coba kamu melihat manusia itu bukan dari penampilan tapi dari hatinya. Karena akhirnya situ mama mertua saya mulai luluh. Oke, akhirnya kami direstui, kami disetujui. Setelah itu kami menikah di bulan Juni 2022. Oke. Itu juga Ya. ya Oke. puji Tuhan lah, Oke, nggak Pak mengalami Hafiz. hal ya, Ya. Mantap. Ya. hal seperti Oke, itu ya. pelan-pelan, Pak Nah, Hafiz. Ya, pelan-pelan ya. Ya. Alright, memang tidak mudah ya menerima Mas Hafiz ya. Pasti orang yang tidak mengerti ini apa ya, tapi hati kan belum tentu. Oke, bentar, saya akan berikan kesempatan untuk Pak Karel. Ada yang mau ditanyakan Pak Karel? Silakan. Oke. Eh, Suaranya kecil Pak Andre. Suara saya kecil kan? Suaranya Pak Andre kecil ya. Iya kecil Pak. Tes 1 2 3. Ya, Kecil, masih kecil kan? iya Halo? masih kecil Pak. Gimana? Pak Hafiz dengar suara Oke saya oke. gimana? Suara Kalau saya di gimana? saya iya cukup. dengar, cuma nggak terlalu Halo? Halo. ya. Iya ya, saya dengar. Oke Kecil, Pak. suara saya Ya, kecil, mengecil kan? saya dengar kecil Pak. Nggak tahu yang lain ya. Gimana? Pak Hafiz gimana? Ya, Daripada saya yang normal, pertama? Hah? Kalau saya normal. saya Oh, saya oh, normal, oh saya mungkin normal, jaringannya saya Pak dengar. Karel. Ya mungkin Ya, mungkin. ya silakan. Ya. Silakan Pak Karel. Eh, oke. Selamat datang ya. Saya ucapkan untuk brother in Christ ya. Mantap. Hafiz kali ya. Ya Pak. Eh, saya dengar dari awal ya. Ya ya. Hafiz dari Jakarta, kemudian ke Bali, kemudian sampai ke Trawas. Itu ceritanya gimana tuh? Dan di lehernya tuh ada gambar-gambar itu. Itu kok bisa gitu kenapa? Kok tiba-tiba bagaimana ceritanya awalnya? Kok bisa dari Jakarta nakal-nakal sampai di Bali, kemudian sampai di Trawas itu gimana ceritanya? Mungkin Ya. teman-teman yang lain baru tahu. Ini ada banyak YouTube nih banyak nih. Ya, Ya, silakan. ya. Oke, sebelumnya saya sempat, waktu saya dari umur 13 tahun, saya ngalami namanya pilih kasih di dalam rumah. Oke, saya mau ceritakan awal, awal mulanya lah ya. Saya sebenarnya tumbuh besar bukan bukan anak yang nakal sih sebenarnya. Saya juga istilahnya di sekolah juga saya anak yang biasa-biasa aja gitu lah. Nggak ada yang gelagat-gelagat tumbuh besar jadi anak nakal. Tapi karena keadaan yang memaksa saya, akhirnya saya mulai menjadi pemberontak di dalam keluarga. Saya sempat melakukan tindakan-tindakan hal tindakan yang merugikan keluarga saya, mempermalukan keluarga saya pada waktu itu. Karena sebenarnya tujuan saya itu bukan untuk keinginan saya menjadi nakal, tapi waktu itu saya tidak mengalami perhatian yang penuh dengan, karena orang tua saya lebih memperhatikan yang lain lah. Di situ saya mengalami seperti perbedaan. Jadi saya sebenarnya tujuannya hanya untuk mencari perhatian gitu. Saya mau seperti mau bilang gini, saya tuh ada gitu. Kenapa saya nggak apa ya, seperti dibeda-bedakan seperti itu. Dan itulah yang sampai saya sempat melakukan tindakan pencurian lah, pencurian. Saya waktu sempat nyuri HP tetangga waktu itu, karena waktu itu saya minta sepeda sama orang tua saya, nggak dikasih, tapi keluar abang-abang saya, adik-adik saya diberikan sepeda gitu kan, sepeda. Akhirnya saya main tempat keluar tetangga, ternyata saya lihat ada HP gitu. Jadi waktu saya main dulu saya ambil aja, dan ternyata di situ ada CCTV, saya ketahuan. Waktu itu akhirnya saya disamperin ke rumah. Tuh, waktu itu saya udah beli sepeda kan, sempat kalau saya tanya,
sepeda dari mana kamu? Dibeliin orang gitu. Ternyata ada tetangga datang mengadukan hal seperti itu, akhirnya udah saya di situ mengalami namanya eh, kekerasan ya, kekerasan. Dan itu akhirnya membuat saya semakin semakin apa ya, semakin kok kayak gini, jadi makin seperti ini. Jadi kemarahan, kepedihan, kepahitan akhirnya membentuk saya, akhirnya berubah total kehidupan saya. Saya mulai tambah nakal, dan saya memutuskan keluar dari rumah. Saya mulai cari teman-teman di jalanan. Saya mulai ya udah nggak pernah di rumah lah, di jalan. Saya ketemu komunitas-komunitas. Sebelumnya juga, sebelum saya gabung di komunitas punk, saya ketemu dengan anak jalanan. Di situ saya mulai kenal rokok, kenal alkohol, dan mulai kenal-kenal narkoba sedikit-sedikit. Narkoba yang kecil-kecil lah istilahnya, yang rendah, mulai pakai obat-obatan, obat-obat keras. Nah, di situ akhirnya sering waktu berjalan, saya mulai bertumbuh di kehidupan di jalanan. Umur 15 tahun, saya sempat terlibat kasus kriminal pencurian waktu itu. Karena waktu itu saya udah mulai pakai narkoba, saya nggak ada uang, saya coba mencuri. Waktu itu saya ketahuan, saya juga sempat ngalamin namanya di masa itu seperti apa. Dan saya masuk penjara umur 15 tahun, di penjara anak di Jakarta. Waktu itu penjaraan di Pondok Bambu ya. Setelah itu saya keluar, jadi di dalam penjara itu saya bukannya belajar bertaubat atau saya apa ya, memikir kenapa saya harus dihukum gitu, enggak. Saya malah bertemu dengan orang-orang yang punya kasus yang bahkan lebih parah dari saya. Di situ saya mulai terinspirasi, termotivasi. Nah, jadi akhirnya saya keluar dari penjara bukan makin baik, saya istilahnya jadi tambah tambah jahat lah istilahnya. Di situ saya mulai terjerumus dengan diri seperti itu, sampai saya masuk penjara lagi kasus pengeroyokan, kekerasan. Terus saya keluar lagi, masuk lagi kasus kekerasan dan pencurian, sampai 4 kali saya ngalamin hal seperti itu. Dan di umur saya waktu itu, umur saya 22 tahun, saya sudah mulai ada pemikiran-pemikiran, ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya. Pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya dulu mikir, saya sempat mikir kenapa saya hidup di dunia gitu. Sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak gitu kan. Saya sempat coba untuk mencari dulu ya, karena waktu itu saya masih di Muslim, saya mau sempat mencari hidayah ya. Sempat waktu itu saya mau mendapatkan hidayah gitu. Saya coba, ini ada satu pengalaman istilahnya yang menjadi kepahitan saya juga. Saya tidak menjelekan ya, memang tidak semua tempat ibadah itu sama ya, enggak, saya yakin itu enggak semuanya ya. Karena pada waktu itu saya sempat ingin coba bertobat. Saya sempat, memang keadaan saya waktu itu kan namanya hidup di jalanan, seorang anak pang, tahu sendiri mungkin saudara-saudara pernah lihat ya, anak pang di jalanan kalau ada yang tinggal di kota-kota besar seperti Right. apa mereka, dan seperti itu. Saya datang ke rumah ibadah, saya coba ingin sholat gitu kan. Sempat saya dicurigai oleh itu penjaga masjid lah. Sempat karena kotak amal. Jadi saya dicurigai kan. Sempat ada bersih tegang di situ. Saya benar-benar merasa nggak melakukan. Di situ saya mau bertobat, kok malah jadi seperti ini. Itu yang memakin saya semakin, sebenarnya Tuhan itu ada gak sih? Kalau Tuhan ada, kenapa saya mau sholat aja kayaknya orang nggak terima gitu kan. Udahlah, saya dalam pikir udahlah, saya nggak usah Tuhan-Tuhanan ya. Setelah itu saya, karena waktu itu saya kembali lagi ke jalan lagi, mulai urak-urakan, dan situ saya juga punya kerinduan ya dalam hati. Pengen saya sih sebenarnya kayak orang-orang normal gitu kan kehidupan, karena saya udah mulai merasakan masa selamanya saya seperti ini di jalanan. Tapi dengan keadaan yang sekitar saya kayaknya nggak memungkinkan saya untuk keluar dalam dunia itu ya. Akhirnya situ saya memutuskan, belah hancur-hancur, mungkin Tuhan itu nggak ada. Kalaupun Tuhan ada, mungkin saya dilahirkan atau diciptakan ya hanya untuk berbuat dosa lah. Dulu saya sempat mikir seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya saya mulai ya semakin beringas, karena juga saya di jalanan jadi troublemaker ya. Saya memang nggak Medan gitu, dipindah-pindah. Jadi saya bikin masalah sini, nanti saya pindah, bikin masalah lagi, saya pindah ya kan. Sampai saya ngalamin namanya beberapa kali saya lolos dari kematian karena saya banyak musuhnya.
saya ngalamin waktu itu sempat hampir mati lah karena namanya saya tidur di jalanan gitu, nggak ada pelindung apa, tiba-tiba saya didatangi sama musuh saya. Untungnya puji Tuhannya saya lari, jadi teman yang bersama saya jadi korbannya gitu kan. Sampai ya nggak sampai saya dengar sih kabar meninggal dikeroyok itu. Terus saya sempat lari, wah saya muter-muter gitu kan. Saya sempat kayaknya saya udah nggak ada jalan lagi deh lah, kalau saya mati di jalan pun mati aja sekali gitu. Sempat mikir seperti itulah yang akhirnya saya udah nggak mikir tentang masa depan. Nah, dan puji Tuhannya di ketika umur saya 22 tahun itu saya bertemu dengan hamba Tuhan. Waktu itu saya sempat terjaring razia juga ya, dari razia Satpol PP. Biasanya kan Satpol PP suka ngerazia anak jalanan itu, tanggepin, dibawalah ke panti sosial. Dan di situ saya ketemu teman-teman anak-anak jalanan juga. Ya akhirnya aku setelah itu saya keluar, saya sebenarnya bingung keluar mau kemana karena musuh saya sudah banyak. Terus teman saya bilang udah kali kamu ikutan saya aja. Waktu itu saya diajak ke tempat tongkrongan dia di Kemayoran, daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, di dekat stasiun Kemayoran. Dan situ saya ikut, ya udah tinggal situ sama mereka. Dan situ saya juga udah mulai nggak mau bikin masalah-masalah saya karena saya udah nggak tahu mau kemana kalau saya bikin masalah lagi. Terus pada waktu itu ketemu ada waktu hanya ibu rohani saya lah sekarang ya. Dulu dia melayani, tiba-tiba dia datang. Memang dia sering datang katanya, karena teman-teman saya sering datang ke tempat markas kita lah di pinggir rel kereta itu, datang bawa makanan. Saya bingung kok berani gitu, dia seorang perempuan, waktu itu masih belum menikah ya, waktu itu masih masih single, belum menikah, ya masih muda lah. Terus dia datang ke tempat kita bawa makanan. Saya dalam hati pikir kok berani sekali, tapi anehnya kami semua itu nggak ada yang berpikiran berniat jahat gitulah. Istilahnya ada pikiran-pikiran mau melakukan tindakan jahat sama kakak rohani saya ini. Dia datang, dia ngobrol-ngobrol sama kita. Terus saya dalam hati, kan saya belum terlalu kenal ya, saya cuma liatin aja dalam hati, kenapa orang ini tiba-tiba nekat gitu kan. Apalagi kita waktu nongkrong itu kan nggak cuma nongkrong doang, kita di situ ada yang minum, ada yang lagi pakai narkoba, ada yang udah nggak jelas itulah istilahnya. Tiba-tiba dia datang aja ngobrol-ngobrol, terus dia ngobrol-ngobrol sama kita. Dia bilang, oh ya saya udah sewa tempat kontrakan untuk bikin rumah singgah. Kalau kalian mungkin mau tinggal di sana silakan. Disitulah kayak ada kesempatan. Wah kayaknya lumayan, pada waktu itu juga lagi musim hujan di jalanan, bingung kalau hujan tidurnya susah gitu kan. Udahlah mumpung sama teman-teman, udah kita tinggal di situ aja yuk. Ya udah kita mulai Ya. tinggal di rumah singgah itu. Bentar, Kita bentar, kita Pak. 20 orang. Pak Hafiz, bentar, Kita ada 20 bentar, orang. bentar ya, bentar. Jangan Iya, terlalu cepat, jangan terlalu cepat ya. Teman-teman ini yang di YouTube channel iya. kirim komentar ke saya. Dia bilang Mas Hafiz kan dasarnya kan dari keluarga Muslim, ya. Jadi teman-teman yang di YouTube channel ini kasih komentar, apa benar apa cuma ngaku-ngaku, ya banyak yang ngaku-ngaku Muslim jadi Kristen, atau memang dia memang sudah Kristen, pura-puranya jadi. Nah ini teman-teman di YouTube channel bisa bisa masih ingat gak? Kalau sholat itu kan pasti waktu kecil kan disuruh sholat karena keluarganya Muslim semua, ya enggak? Ya, pernah masih ingat gak bacaan sholat? Ya, pendek-pendek saja. Bisa ini teman-teman YouTube nih pada udah mulai banyak nih. Mungkin keluarga pang semua nih. Ya, jadi mereka pada nanya ke saya, komentar ke saya, apa benar ini Mas Hafiz ini dari keluarga Muslim atau cuma ngaku? Oke, mungkin saya bisa. Ya, silakan. Ya. Saya bisa pendek aja, boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalika taruh saya ketupa. Oke, saya ganti aja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus juga ya ada beberapa ayat juga sih. Mungkin silakan. Sebelum sholat kan ada itu ayat pendek itu.
yang dibacakan? Oh ya, 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 ya. silakan. Sebelum Ya, sholat itu ada ya niat sholat, dilakukan ya, sholat zuhur itu ya. dilakukan. Karena teman-teman YouTube ini sepertinya kurang yakin apa benar ini, jangan-jangan memang sudah Kristen ini, ngaku-ngaku. Ah, silakan. Ya, Oke, mungkin niat sholat ya, niat sholat. ya, Biasanya kalau ya, sholat zuhur itu ya. niatnya nawaitu nawaitu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Terus biasanya setelah sholat itu kita ada doa itu untuk minta keselamatan, doain orang tua itu. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, ya mungkin itu. Oke. Ada lagi? Oke, terima kasih. Oke, mudah-mudahan teman-teman di YouTube channel sudah percaya ya bahwa ini bukan settingan ya, bukan rekayasa ya. Orang Kristen tapi ngaku-ngaku Muslim, enggak. Ini memang asalnya dari keluarga yang Islam taat ya. Jadi keluarganya itu semuanya dididik secara Islam ya. Jadi Pak Hafiz ini memang dari suku Betawi ya, memang dididik secara Islam yang taat ya. Jadi bagaimana dia mengalami Kristus, rupanya ada ibu rohani dia mengenalkan dia heran lihat ngapain ini ibu sendirian kok seperti ini ya, menolong tapi tidak tahu siapa. Nah di situ dia terinspirasi. Ya silakan Pak Karel, ada yang mau tanyakan lagi Pak Karel? Halo. Silakan dilanjut Pak. Ah ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Pak Karel? Lanjut. Nggak ada. Oke. Setelah dari Jakarta saudara ada ke Bali ya? Bapak di Bali. Ya, ya. Ya sebelumnya tadi kan saya sempat doa gitu. Ya sebenarnya saya juga istilahnya mungkin ya sebagian besar ya orang di Indonesia ini teman-teman saudara-saudara Muslimnya memang diajarkan dari kecil bisa menghafal surat-surat, membaca. Sampai saat ini pun saya masih bisa membaca tulisan-tulisan Arab, tapi ya kami tidak tahu artinya. Bahkan yang seperti saya tadi lantunkan itu ya cuma bisa baca baca tulisan tapi nggak tahu artinya gitu kan. Ya sebagian besar ya karena memang hanya diajarkan cara membacanya, bukan diajarkan dengan arti-artinya ya. Ya. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Silakan. Ya setelah itu saya bertemu dengan kakak rohani ini. Ya akhirnya kita mulai tinggal di tempat rumah singgahnya. Dalam pikiran mumpung ya di Jakarta ada orang baik yang mau mengeluarkan uangnya untuk bayar kontrakan untuk kita tinggal di sana. Ya kapan lagi kita memanfaatkan gitu kan. Apalagi ketika kita tinggal di sana itu nggak cuma tinggal, dikasih makan kita sama dia. Terus kita masih diizinkan untuk mengamen gitu kan, mengamen. Jadi terus dia nggak minta uang ngamen kita. Jadi di situ kayak awalnya saya sempat curiga juga. Ini kok tiba-tiba ada orang mau sih menampung kita ini, apalagi kan backgroundnya kita ini beda-beda gitu kan. Ya rata-rata namanya di jalanan ya sebagian besar ya, memang nggak semua tapi sebagian besar itu, apalagi yang model-modelnya kayak saya itu dulu, istilahnya penjahat-penjahat semua gitu kan. Jadi kakak Rani saya ini sewa 2 tempat, 2 rumah, yang satu untuk perempuan, yang satu untuk laki-laki. Nah waktu itu saya juga istilahnya udahlah nggak apa-apa lah. Saya pikir sempat curiga sih, cuma dalam hati tuh kayak bergejolak gitu, saya mau coba tanya gitu, apalagi kakak rohani saya ini istilahnya dia nggak mengenal siapa kita dari mana asalnya, tiba-tiba main ngajak-ngajak aja, itu kan kayak suatu hal yang aneh gitu. Akhirnya saya mulai saya beranikan diri, saya coba tanya gitu, saya tanya, Kak, kok kakak mau sih istilahnya ngurusin kayak kita gini loh, apalagi kita mulai belikan baju-baju yang layak gitu kan, terus kita
mandi aja kita diperhatikan, ayo mandi pagi gitu, biasakan mandi pagi. Jadi kayak mau ngurus kayak orang tua kita gitu kan. Terus makan kita makanan, istilahnya makanannya ya makanan-makanan bergizi lah. Terus dia mulai kayak perhatikan kita, pokoknya memperhatikan banget. Saya masih setenaknya lah itu saya akan apa yang Tuhan saya lakukan. Jadi sebelumnya Tuhan saya itu sudah mengasihi saya lebih dulu, makanya saya mau mengasihi kalian bukan karena tujuan lain. Saya sempat mikir, saya tanya, kakak ini Tuhannya apa? Agamanya apa? Saya seorang Kristen, Tuhan saya Tuhan Yesus. Terus dalam hati kayak, oh ini mau kristenisasi nih kayaknya nih. Terus saya ngomong gitu kan, itu dengan ada bercanda sih, nggak serius. Ini kayaknya kakak mau. Terus dia bilang, oh enggak deh, enggak, saya enggak ada niat untuk mengkristenisasi. Saya cuma mau mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari tentang Tuhan saya, apa yang saya sudah dapat dari Tuhan saya. Apa yang sudah Tuhan saya lakukan, saya melakukan lagi untuk kalian saat ini. Oh gitu. Seiring waktu berjalan, eh, kita juga mulai tersaring kan, yang tadi Pak Andre bilang banyak yang terpilih sedikit, banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih. Ya itu benar-benar kita alami juga. Mulai banyak yang tersaring, nggak ada yang nggak nggak betah karena biasa di jalanan ya. Terus semakin hari semakin ya makin dikit lah orang-orangnya. Kita waktu itu ada berapa? Ada 6 orang. Terus kita punya permasalahan yang berbeda-beda. Nah satu kali kakak kawan saya ini tanya, kamu kenapa bisa di jalanan? Terus dia mulai ngobrol lah, ya istilahnya deep talk lah tentang masa lalu. Kenapa saya hidup di jalanan? Nah, saya mulai cerita kan, ya saya ceritakan perjalanan hidup saya, kenapa saya bisa di jalanan. Setelah itu dia tanya, kamu punya kerinduan di dalam hati kamu? Ada sih saya kerinduan, saya pengen kembali ke rumah ya, pengen keluarga saya terima saya kembali dengan keadaan saya apa adanya seperti ini. Terus dia bilang, emang kamu kalau pulang nggak boleh atau gimana? Saya masih, ya kadang-kadang kalau lebaran saya pulang, kadang pulang dalam keadaan mabuk. Itu yang, jadi keluarga saya itu nggak menganggap saya gitu, nggak menganggap saya orang gitu, nggak menganggap saya manusia gitu. Jadi kayak didiemin aja, udah masa dia nggak ada ajak ngobrol. Tapi kan Itu masih sedih ada banget kamar rasanya. kan untuk Saya Mas Hafiz? lebih baik, Masih ada kamar kan? eh enggak kayaknya, udah nggak ada kayaknya, udah nggak Jadi ada siapa yang kamar nempatin kalau kamarnya? tidur kan. Ya kalau tidur biasanya di kadang-kadang kalau misalnya ya adik-adik saya. Waktu itu juga Oh, istilahnya kadang-kadang kalau saya pulang, saya kadang masih suka pulang gitu. Tapi pulang dalam keadaan tidak terima atau gak ada pulang tapi yang nggak dianggap lah. Ya kadang-kadang saya juga tidur di ruang tamu segala macam kayak gitulah. Ya saya sedihnya karena saya pulang tapi yang nggak dianggap itu. Walaupun saya sudah sering mencoba hidup normal, saya bekerja, saya ini tetap nggak terima. Dan itu yang punya saya kerinduan dalam hati. Gimana ya caranya saya bisa diterima kembali dengan keadaan saya yang seperti itu. ya, Dan Mas Hafiz, akhirnya ya, waktunya bergerak terus ya. Coba ceritakan apa yang menyebabkan Mas Hafiz oh iya, mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan dibaptis. Apa ceritanya? Silakan. Nah, waktunya nggak banyak. nah, ya. Nah waktu itu setelah itu ya waktu itu kakak dari saya bilang, kamu bisa berdoa kalau kalau kamu mau dipulihkan lagi hubungan kamu dengan keluarga, kamu berdoa, tapi coba berdoa di dalam nama Yesus. Saya bilang, oh nggak bisa, saya Muslim, masa saya berdoa dalam nama Yesus? Ya, betul. Enggak, tapi Ada kalau kamu penolakan nggak ya, mau ya nggak ada apa-apa. penolakan ya. Ya, oke. Tapi karena kerinduan saya, ya kerinduan saya yang besar, akhirnya saya cobalah. Nah pada waktu itu nggak cuma saya, teman-teman saya yang lain juga punya permasalahan yang lain juga. Dan seiring waktu berjalan kita mulai berdoa, satu persatu mulai dipulihkan masalahnya. Dan ya menurut saya masalah-masalah mereka itu mustahil lah bisa dipulihkan gitu. Eh,
Tapi itu terjadi gitu kan, akhirnya giliran saya, terus dia bilang kakak saya, udah kamu sekarang pulang, orang tua kamu sudah terima kamu kembali. Saya waktu itu kayak nggak mungkin lah. Ya udah, terus dibilang kamu harus percaya kalau itu udah terjadi. Terus saya bikin tantangan, kalau misalkan itu terjadi saya percaya siapa itu Yesus, tapi kalau itu nggak Amin. terjadi saya nggak percaya Tuhan Tuhanan lah, apalagi Yesus gitu kan. Waktu itu ya sudah, terus dia bilang kamu pulang tapi kamu harus imani itu sudah terjadi. Ya udah saya coba. Nah itu pas saya pulang sampai rumah, saya ketok pintu, assalamualaikum, dijawab sama ayah saya, waalaikumsalam. Kaget ya, pulang loh biasa. Bilang iya, masuk masuk masuk, udah makan belum. Terus ya di situ saya sempat kaget juga karena saya melihat Penerimanya ayah beda saya ya. tersenyum sama saya. Penerimaannya beda. Beda suasananya beda. Dia senyum sama saya, biasanya kan kalau saya pulang pasti ya ada lapar perkelahian. Sudah makan belum? Saya kaget itu. Tawarin makan, biasanya kalau saya mau makan makanan diumpetin. Udah ya makan, atau saya makan udah. Setelah saya makan ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol. Saya ngalamin ini beneran kayak begini gitu. Saya kayak nggak percaya gitu saya ngalamin suasana seperti ini karena saya udah apa ya, udah lama nggak ngalami suasana seperti itu, penerimaan dari keluarga saya. Setelah itu saya ngobrol-ngobrol, terus saya bilang sekarang saya tinggal sama kakak angkat. Karena waktu itu saya nggak ngasih tahu kalau saya lagi tinggal sama orang Kristen gitu. Karena keluarga saya juga istilahnya nggak terlalu suka lah sama orang Kristen, sama orang Iya, rajin. ya. Oke. Nah, pokoknya rasis lah. Ya biasa ya lah, masalah orang Betawi kan gitu. Setelah itu Wah, saya hilang, balik lagi suaranya ke hilang. tempat keterangan saya. Saya ceritakan semua. Halo, tes Ah, ya, tes, ya, oke. Oke. Oke, good. satu dua Bagus. tiga. Ya, oke, bagus. Setelah itu saya kembali ke tempat kakak rohani saya itu, terus saya ceritakan apa yang saya alami. Terus saya penasaran, siapa itu Tuhan Yesus, kok waktu saya berdoa seperti itu terjadi gitu kan. Akhirnya saya mau belajar. Oh. Baru kakak rohani saya itu mengajak kita semua untuk mulai baca Alkitab. Karena kita udah ngalamin hal-hal yang seperti itu ya. Terus kita baca pertama kali saya membaca kitab itu di kitab Yohanes ya, Injil Yohanes. Ya banyak. Setelah itu, setelah beberapa minggu kita belajar juga kan, dijelasin tentang firman Tuhan karena banyak hal yang kita tidak Siapa mengerti yang menjelaskan? Ibu itu tentang, atau kakak rohani yang menjelaskan? ya, ya kakak rohani itu, ibu itu Ibu yang itu. sekarang jadi, ya kakak rohani saya itu jadi pernah belajar sekolah Alkitab lah di Belanda sama di Australia gitu loh. Oke. Diceritakan tentang, udah dijelaskan sama kita segala macam. Akhirnya setelah itu kita ditantang siapa yang mau terima Tuhan Yesus. Akhirnya dari 6 orang itu yang mau terima itu lima orang gitu. Mulai tersaring lagi. Nah, itu Wow, saya mulai keren. dibaptis Keren. setelah sebulan ya, saya sebulan. Ya, dibaptisnya di Saya mana? bisa Waktu dibaptis, itu setelah dibaptis dibaptisnya itu di mana? saya cuma sampai, Dibaptisnya di mana? Halo. waktu itu dibaptisnya karena kakak rohani saya ini kan dia bukan organisasi. Waktu itu kita di Pulau Pari, di Pulau Seribu. Oh Halo, ya, halo, oke. halo. Di laut ya? Ya, monitor. Halo, dengar Pak? Di laut ya? Ya, oke. Ya, waktu itu kita Di laut. dibaptis di Pulau Seribu Ada di berapa orang? Jakarta. 6 orang ya? Nah, yang baptis kami itu 5 orang. Tersaring lagi kan, tinggal 5 orang. 5 orang, oke. Ah, yang baptis kami itu eh kakek rohani kami dari Belanda, dia orang Belanda, karena dia melayani di Jakarta juga. Dan karena kita karena mereka ini sebenarnya pelayanan pribadi, bukan di bawah organisasi atau Oke. gereja, jadi kita dibaptis ya nggak ada surat baptisnya. Kita dibaptis saja. Setelah dibaptis terus kakak rohani saya ini nggak mau membiarkan kita ya udah jadi Kristen selesai gitu kan. Dia mulai memuridkan, jadi kita mulai dimuridkan, dan itu ketemu saya juga sama abang ipar saya, itu kita dimuridkan terus kita dimasukkan apa namanya, seminar seminar misi di Jakarta.
waktu itu. Terus juga situ saya belajar tentang Tuhan itu lebih dalam lagi setelah ikut misi. Terus ada prakteknya di situ saya sebentar Pak ngalamin. Hafiz, sebentar Ternyata ya. Tuhannya orang Kristen ini Sebentar. Halo, sebentar. Ini teman-teman pada menanya, waktu dibaptis, siapa yang mengeluarkan surat baptisan? Wah, suaranya delay. Nggak ada yang mengeluarkan surat baptis karena waktu itu kan, halo ya, saya 123. Ya, oke, sekarang oke. Saya 123 dengar Pak? Ya, dengar, oke. Ya, kita di waktu itu dibaptis, dibaptisnya nggak di bawah naungan apa-apa karena memang mereka tuh orang-orang misi pure gitu, dari pelayanan pribadi mereka, bukan di organisasi atau apapun. Jadi ketika kami dibaptis, kami nggak ada surat baptisnya karena mereka ini pelayanan pribadi, bukan di bawah organisasi. Oke. Jadi tidak ada makanya kami surat baptisan ya? surat baptis waktu itu. Oke. Jadi kapan surat baptisnya itu keluar? Ya, Pak. Halo, kapan surat baptisnya itu keluar? Nggak ada surat baptis ini. Tapi kan nggak ada surat baptis. Sekarang nggak ada surat baptis, kan ada dong. Jadi sebelum saya menikah, karena rohani saya ini ketua sinode GKKI, gereja GKKI se-Jawa Timur, akhirnya dia mau mengeluarkan surat baptis tanpa saya harus dibaptis lagi gitu. Oh iya. Jadi karena waktu itu saya mau menikah, jadi dibuatkanlah ya? surat baptis. Terus saya tanya, dibaptis lagi gak? Oh nggak perlu, nggak usah. Kamu udah ya. Tapi saya nggak dibaptis ulang, enggak. Jadi dia hanya membuatkan surat baptis. Jadi saya tanya, apa saya harus dibaptis lagi? Dia bilang, nggak usah dibaptis. Ya, oke. Itu saya diberkati pemberkatan nikah. Jadi ya puji Tuhan lah. Ya gitu Pak. Oke, waktu itu sekolah misi, sekolah penginjilan di Bali Denpasar kan, betul? Wah, suaranya delay nih. You punya sinyal nggak nyampe. Ya, jadi waktu itu daerah Jimbaran, dengan you suaranya delay Pak. Suaranya delay. You ada lemas, jaringannya turun lagi nih. Oh. Ya, saya bicara tapi sekian detik baru nyampe, baru you Tapi jawab. sinyal saya bagus kok di sini. Tes. Nah, sekarang oke. Ya, oke. Oh, gitu ya. Ya. Tadi sempat turun ya. Ya. Berapa bulan itu pendidikan itu? Setelah itu saya ikut seminar. Nah, pendidikan sebelum berapa, saya ke sana, saya lama? waktu itu sempat ikut ikut seminar. Setelah seminar tuh saya ngalamin bahwa waktu itu 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan, oke. 6 bulan terus 6 bulan teori, 6 bulan praktek. Prakteknya di mana? Di Denpasar? Ya, jadi setahun lah gitu. Prakteknya di mana? Enggak, saya praktek waktu itu ke India sama ke India. Oh, ke India. Oke, siapa yang ngirim? Apa saya ibu itu juga kan? Ke India. Ibu itu kah yang ngirim? Yang ngirim ke India. Ini delay lagi. Ya, punya suara delay lagi nih. Saya ikut sekolah seminar. Ya, waktu itu saya ikut seminar di Jakarta itu. Terus saya situ ngalamin ternyata Tuhan orang Kristen bisa bicara. Saya melihat sendiri bagaimana teman-teman satu tim saya tiba-tiba dia dengar suara Tuhan, terus kita ketemu sama orang, dan itu ternyata tepat apa yang dia dengar dari Tuhan itu. Itu saya penasaran, kok ini keren banget gitu. Saya mau belajar lebih lagi. Terus kakak saya bilang ada sekolahnya, sekolah misi. Kalau kamu mau, sekolah misinya ada di Bali. Udah kamu doakan di situ kalau kamu memang Tuhan membuka jalan. Akhirnya setelah itu kita berdoa, setelah itu diberangkatkanlah kami ke Bali. Berangkatlah kami ke Bali, 2 orang di Bali, 2 orang di Surabaya. Nah, waktu di Bali itu kami belajar juga, di situ mulai belajar, terus saya ngalamin juga. Sebentar, Hafiz. Halo. Bentar. Biayanya siapa yang menanggung? Jangan cepat-cepat. Bicaranya cepat ya, karena
yang YouTube channel itu tidak bisa cepat-cepat. Ya, terlalu cepat you bicara. Ya, karena you punya delay juga. Nah, ya oke. Siapa yang membiayai ini? Teman-teman dari YouTube channel tanya ini. Siapa yang biaya untuk ke Bali, ke India, ke sana, ke sini kan perlu dana. Coba, silakan terangkan pelan-pelan ya. Pelan-pelan, nggak usah cepat-cepat. Karena you punya suara delay. Ya, silakan. Ya, silakan. Iya. Nah, waktu itu kita dimasukkan sekolah misi, terus dia bilang, kakak Rani saya bilang, saya hanya bisa membiayakan uang sekolahnya aja. Di situ dia mengajarkan sama Tuhan sepenuhnya, jadi saya nggak mau kasih uang yang lain, harus belajar kamu sendiri, kamu beriman dengan Tuhan sendiri. Setelah itu saya ngalamin juga beberapa bulan saya di belajar itu, saya ngalamin namanya penyertaan Tuhan dan penyediaan Tuhan tanpa saya harus mengemis. Amin. Kayak ada satu cerita, waktu itu saya benar-benar nggak ada uang untuk beli sabun, beli jajan segala macam. Terus saya waktu itu coba berdoa sama Tuhan, karena waktu saya juga belajar tentang penyertaan Tuhan. Oke, saya bilang, tadi saya belajar di kelas, saya belajar tentang Tuhan menyediakan apa yang saya perlu. Saat ini saya butuh uang buat internet, buat sabun, buat inilah bla bla bla. Sekarang saya nggak megang uang sama sekali. Terus kakak Roni saya bilang nggak boleh minta sama orang. Tuhan, kalau memang Tuhan penyedia, coba Tuhan sediakan. Nah, setelah itu saya naik ke atas. Waktu itu ada tempat makan di base-nya itu ada tempat makannya. Saya duduk di situ, saya diam. Waktu itu tempat kita di Jimbaran kan, di pinggir pantai. Waktu itu di pinggir pantai, tapi sekarang udah pindah yayasan ini. Waktu itu saya duduk situ, terus tiba-tiba ada ibu-ibu, dia dari Amerika. Memang dia pendoa, terus tiba-tiba dia datangin samperin saya, dia bilang, tadi saya berdoa, tiba-tiba pokoknya di bahasa Indonesia seperti itu ya. Tadi dia bilang, saya berdoa, tiba-tiba Tuhan suruh saya samperin kamu. Saya juga nggak terlalu kenal, karena cuma kenal sekilas doang, karena di satu ruang, satu lingkupan itu, satu yayasan itu kan cuma kenal lihat doang, nggak nyapa, tegur, nggak. Tiba-tiba dia datang ke saya, dia bilang kayak, kamu sepertinya butuh sedang butuh sesuatu gitu kan. Terus saya bilang, ya tadi dia bilang Tuhan suruh saya untatin kamu. Di situ saya kaget, padahal saya baru berdoa, tiba-tiba seperti itu gitu. Istilahnya doa saya terjawab. Di situ saya semakin wow, keren. Nah, setelah itu tibalah kami praktek. Nah, masa praktek itu kita butuh akomodasi, waktu itu uang 25 juta. Wow. 25 juta. Ya, waktu itu akomodasi untuk praktek kita. Itu karena saya berangkatnya ke India ya. Nah, setelah itu saya bingung kan, uang dari mana 25 juta gitu kan. Terus saya nelpon kakak Rwani saya ceritain lah, ini kan kita udah mau merasa praktek gitu kan, ya kita butuh uang akomodasi 25 juta. Terus kakak Rwani saya bilang, ya kamu coba belajar bergantung sama Tuhan, kakak nggak mau istilahnya bantu, karena kamu harus punya pengalaman rohanimu sendiri. Terus saya sempat kayak, wah, saya nggak tahu ini mau gimana lagi. Terus saya berdoa lagi sama Tuhan. Saya coba, akhirnya saya dapat ide untuk fundraising di gereja lokal di Bali, gereja-gereja di Bali. Saya fundraising, saya bikin kue, terus saya jualan di gereja sama teman-teman satu tim. Jadi waktu itu udah dibentuk tim. Saya karena ada beberapa teman saya juga belum ada uang akomodasi untuk prakteknya, jadi udah kita bikin kue, kita fundraising di gereja-gereja. Saya bilang kita untuk biaya akomodasi, jadi kita bikin jual kue, dan ternyata itu hasilnya nggak cukup juga. Waktu itu penampilan saya nggak seperti ini. Penampilan saya itu masih, rambut saya tuh gimbal semua, full gimbal. Ya lebih serem lah dari yang sekarang lah. Dulu rambut saya masih jualan gimbal. Kue, siapa yang masak kue itu? Siapa yang masak kue? Saya sama teman-teman kita lihat tutorial di YouTube. Waktu itu udah ada YouTube kan. Oh, oke. Jadi masak sendiri ya? Oke. Ya udah kita ikutin tutorial di YouTube aja. Setelah itu
ya masa sendiri kita jual, ternyata memang hasilnya nggak cukup. Dan saya waktu itu udah hopeless lah, udah putus asa. Waduh, karena saya coba menggunakan kekuatan saya sendiri ya. Ternyata terus saya diam di kamar, Tuhan saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan lagi karena saya sudah melakukan bagian saya. Saya kayaknya mau nyerah, kayaknya saya nggak ikut praktek. Karena waktu itu kita dikasih waktu 1 minggu harus sudah punya uang akomodasi. Nah pada waktu itu saya ngaca, lihat ke kaca, ke cermin gitu. Tuhan saya nggak tahu ini harus bagaimana lagi. Terus saya ingat pelajaran yang saya dapatkan waktu saya belajar itu kan ada kelasnya kan. Saya belajar tentang bagaimana kita coba mengorbankan sesuatu yang dari istilahnya yang kita genggam banget gitu kan. Untuk apa kita mengorbankan bagaimana kayak kita lihat belajar di Abraham, bagaimana dia mengorbankan anaknya gitu kan untuk Tuhan gitu kan, walaupun itu berat, anak yang dia idam-idamkan terus disuruh korbankan gitu. Akhirnya dia korbankan, akhirnya Tuhan gantikan sesuatu, dan situlah dia disebut bapak orang beriman. Di situ saya belajar, terus saya mikir dalam hati, dalam diri hidup saya siapa, apa yang harus saya korbankan gitu kan. Itu saya ngaca depan kaca, terus saya lihat rambut saya kan gimbal. Saya bilang, masa ya saya harus mengorbankan rambut, kayaknya nggak ada hubungannya gitu kan. Tapi memang waktu itu kan Ya, saya masih suka style-style yang ekstrim ya. Style-style yang ekstrim, saya sulit gitu, berat kayaknya. Oh mungkin ini yang harus saya korbankan. Saya akhirnya coba, saya potong tapi hanya depannya aja, saya buka rambut gimbal saya potong. Jadi hanya depannya, belakangnya nggak, belakangnya tetap gimbal, hanya depannya aja. Terus setelah itu saya keluar dari kamar. Saya keluar dari kamar ya dengan penampilan yang baru gitu kan. Tapi tetap keren gitu kan. Setelah itu tiba-tiba saya dapat cek cek kwitansi dari staff di situ. Tiba-tiba itu saya udah ada yang bayar setengah setengah dari akomodasi itu. Saya kaget dalam hati, ini siapa yang bayar gitu kan. Tapi di situ tulisannya dari malaikat lah gitu, nggak mau disebutkan namanya. Saya kaget loh. Padahal waktu itu saya juga nggak ngeluh ke orang-orang bahwa saya ini lagi butuh uang untuk akomodasi ini. Saya cuma ngomong waktu itu sama kakak rawani saya. sebentar. Akomodasi kemana itu? Ke India kan? Iya, akomodasi praktek. Ke Iya, ke India. India. Ke Ke India. India itu. Oke. Nah, setelah itu kan udah dibayarkan tuh setengah. Saya kaget. Saya masuk kamar lagi. Ini beneran gak ya? Apa gara-gara rambut saya buka cuma setengah, jadi saya dapatnya cuma setengah gitu kan. Iya, iya. Akhirnya Oke. saya coba buka semua. Jadi besokannya itu udah pengumuman kalau misalkan bagi yang nggak punya uang akomodasinya, ya berarti nggak berangkat praktek gitu kan. Setelah itu saya malamnya saya berdoa, udah Tuhan saya lepas semua rambut gimbal saya dengan penampilan baru, saya potong. Setelah itu besokannya pagi, jadi ada pengumuman waktu itu saya udah bilang udahlah nggak apa-apa lah, malu-malu aja sekalian gitu kan. Waktu itu dan saya dapat ternyata saya dikasih kwitansi lagi, dan ternyata akomodasi saya full gitu kan. Wow. Istilahnya udah lunas lah, istilahnya udah ada uang. Ah, Dan itu akhirnya saya ke kakak rohani saya tanya, emang ini kakak yang bayarin? Kaget ya, enggak, saya nggak ada yang bayarin apa. Terus saya kan pikir kayaknya nggak mungkin kalau dia bohong, karena saya tahu dia orangnya, kakak rohani saya nggak pernah bohong gitu kan. Saya nggak pernah ngirim kalian uang, apalagi untuk bayarin uang praktek kalian di situ. Kayak kaget, kayaknya ini Tuhan benar-benar luar biasa gitu kan. Akhirnya saya berangkat, saya praktek segala macam. Setelah itu saya kembali, setelah 6 bulan saya ke India, ke Ambon. Ya saya benar-benar waktu itu masih berapi-api ya, jadi saya ketemu orang penginjilan seperti itulah. Setelah itu saya kembali, setelah itu ditawarin, kamu mau jadi staf di yayasan ini atau enggak. Nah, kalau mau jadi staf ya udah kamu gabung, kalau enggak nggak apa-apa gitu kan. Setelah itu saya memutuskan saya mau gabung di yayasan ini. Nah setelah itu saya bergabung, saya ikut pelayanan di Bali segala macam. Di situ saya mulai, karena kan waktu itu kita kalau mau gabung itu kita harus punya uang akomodasi tempat tinggal di situ. Kita jadi bayar sama yayasan, kita nggak dibayar yayasan, tapi kita yang harus bayar. Nama yayasan itu YWAM, kalau teman-teman yang tahu, Youth with a Mission. Itu yayasan internasional ya, dari berbagai negara. Di berbagai negara ada gitu kan. Salah satunya di Bali.
Saya juga dengar di Surabaya juga ada. Eh, jadi kita setiap bulan itu kita bayar ke organisasi itu. Jadi kita bukan kita yang dibayar, tapi kita yang harus bayar untuk akomodasi kita, untuk pelayanan juga di situ. Nah, puji Tuhan di situ kita belajar bagaimana sponsor. Akhirnya saya mulai di situ punya sponsor. Eh, mulai ada istilahnya pemasukan dan untuk menunjang pelayanan saya. Dari situ saya ngalamin namanya kaget ya, karena saya biasa hidup di jalanan, terus saya sekarang hidup normal, terus saya tiap bulan itu dapat pemasukan yang sekiranya di atas UMR gitu kan, setiap bulan itu. Jadi saya setiap bulan saya cuma kirim laporan saya selama saya pelayanan sebulan. Nah, jadi waktu berjalan saya ya menikmati lah dengan istilahnya eh, kenyamanan yang ada. Setelah itu saya punya motivasi mulai bergeser dari yang tadinya manage keuangan, terus juga pikiran saya masih banyak ambisi untuk melayani. Akhirnya motivasi saya melayani untuk uang, jadi tergeser gitu kan. Ya. Nah, setelah itu saya Sebentar, gabung di organisasi itu. Halo. Pak Hafiz, halo. Bentar. Ini teman-teman dari YouTube Anda menanyakan, pada waktu di Jakarta, Pak Hafiz kan mengenal Tuhan Yesus dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis, betul, di Jakarta ya. Lalu itu kan baptisan, mengalami Kristus ya. Kapan Pak Hafiz mengalami kelahiran baru, mengalami Kristus secara pribadi itu kapan tuh? Dan pada waktu momen apa? Silakan. Masih ingat? Saya mengalami ya waktu itu 2014 ya, 2014 setelah saya dibaptis. Di situ saya juga istilahnya ngalami istilahnya kayak gimana ya. Saya waktu itu setelah dibaptis kan kita ada doa sama-sama. Oke. Tiba-tiba ya waktu itu baru pertama kali istilahnya hafal satu lagu rohani, itu lagu aku mau cinta Yesus itu loh, yang ya Aba Bapak ini aku. Nama lagu pertama saya yang saya hafal ya selama waktu saya baru kenal Kristen. Tersentuh gitu kan, saya ngalamin kayak gejolak dalam diri saya, seperti merasa kebebasan gitu lah, merasa kebebasan. Itu setelah saya dibaptis, kita kan berdoa sama-sama, terus tiba-tiba saya menangis gitu, saya kaget gitu. Saya mau dipukulin orang, mau dikeroyok orang, saya nggak sampai nangis gitu kan. Saya nggak gampang untuk menangis. Di situ tiba-tiba saya ngalamin hasil itu, kayak merasa kebebasan itulah. Itu waktu itu 2014 setelah saya dibaptis itu. Ya. Oke. Dibaptisnya 2014, betul? Halo. Ya, 2014. Dibaptisnya tahun berapa? 2014. 14. Nah, lalu mengalami kelahiran baru pada saat itu ya, juga. 2014. Setelah itu juga mengalami kelahiran barunya. Iya, setelah itu juga. Kayaknya saya saat itu juga. Oke. Ya, saya ngalamin merasa kebebasan dalam diri saya gitu. Oke, kebebasan sehingga betul-betul menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Nama baptisnya siapa? Siapa Pak? Silakan. Saya waktu itu ya nama baptis waktu itu saya nggak dikasih nama baptis gitu kan, karena kita kan dibaptisnya bukan gereja ya, dari gereja nggak ada organisasi, itu pelayanan pribadi. Dan dari opa rohani kami yang dari Belanda itu juga nggak ngasih nama baptis, jadi kami tetap menggunakan nama kami sendiri masing-masing. Oh begitu ya. Ya mungkin. Iya. Oh, ya kemungkinan. Silakan Pak Yumbu. Jadi Pak Hafiz ini pelayanan apa sekarang? Oh, saya saat ini saya dengan Bapak rohani saya, kami melayani di desa. Ini kami tinggal di desa. Terus kita juga
bikin seperti pondok pemulihan di sini. Kita juga bina teman-teman yang butuh pembinaan di sini karena kami ada bina 4 orang juga di sini sekarang. Mereka itu mengalami depresi, jadi kita bina mereka sampai hari ini. Jadi kegiatan saya ya menterapi mereka di sini Ya. seperti itu. Lalu waktu pelayanan kan tadi diceritakan pelayanan ke India ya, Ya, itu penginjilan ke sana. Lalu ya puji Tuhan, waktu selama saya di organisasi misi ini kami belajar bahasa Inggris ya, karena kan 80% di yayasan misi ini yang ada di Bali ini mereka orang luar semua. 80%, 20% orang lokal. Jadi ya kami bisa lah bahasa Inggris di situ. Walaupun secara apa ya, pendidikan saya cuma sampai SD, tapi saya sudah menyelesaikan sekarang ini tahun kemarin saya sudah menyelesaikan di sekolah paket saya sudah menyelesaikan SMP, jadi masih mau menjenjang ke SMA. Ya walaupun pendidikan saya akhirnya saya juga bisa belajar juga di sana. Ya puji Tuhan saya bisa bahasa Inggris. Jadi waktu selama saya pelayanan di India, ya kita pakai bahasa Inggris karena mereka sebagian besar orang di India bahasa nasional kan bahasa Inggris mereka. ya luar biasa Pak Hafid. Ah, Ya. Terima kasih ya kesaksiannya itu luar biasa pelayanannya saat Amin. ini. Tapi yang saya mau tanya lagi, bagaimana dengan teman-teman? Teman-teman itu kan ceritanya tadi Pak Hafiz mengatakan dari latar belakang Muslim. Benar ya? Ya, Ya, ya. betul. Jadi maksud saya, teman-teman Pak Hafiz itu, adakah Pak Hafiz terbeban lagi dengan mereka begitu? Supaya mereka Oh, bisa ya. Pak Hafiz rebut mereka semua Iya, untuk iya, ya. dimenangkan buat Tuhan Yesus. Supaya mereka juga dimenangkan, Setelah Pak. saya Gitu maksudnya. setelah saya dibaptis, ya sempat sempat namanya mengalami penghinaan. Ya saya jadi bahan ejekan. Makanya dan saya juga nggak udah setelah saya dibaptis kan saya ikut sekolah misi, saya udah nggak di Jakarta lagi, makanya saya udah di luar. Ya saya juga sempat coba mau berkomunikasi mereka melalui media sosial. Ya saya cuma bisa mendoakan sama mereka, ya walaupun mereka sulit ya menerimanya, karena kalau saya ngomong sama mereka itu nggak pakai langsung belak-belakan aja gitu, karena kadang-kadang mereka suka tanya kenapa kamu sekarang kelihatannya kayak orang sukses gitu kan, udah hidup hidup lebih baik gitu segala macam. Saya bilang ya karena saya ikut Yesus. Kalau kamu mau seperti hidup saya, ya kamu ikut Yesus gitu kan. Kayak saya sekarang kan saya sudah tidak merokok, saya sudah tidak narkoba, saya sudah berhenti alkohol segala macam karena saya ikut Yesus. Saya bisa mengalami itu. Kalau nggak mengalami itu saya nggak. Kalau saya nggak ikut Yesus mungkin saya masih sama seperti kalian. Kalau kalian mau berhenti pakai narkoba, berhenti alkohol, berhenti yang lain-lain ya, ikut Yesus gitu. Tapi ya Oh, yang saya dapat ya cuma hinaan aja. Saya nggak banyak pikir lah, ya terserah, yang penting saya sudah menceritakan siapa itu Yesus kepada kalian. Ya saat ini saya pelayanan juga nggak cuma sekedar di sini, saya melayani juga di gereja MDC Sidoarjo. Saya juga pelayanan musik juga, terus saya melayani di komunitas Crossland juga bersama anaknya Opa Karel, Bang Jack ini. Kita melayani di komunitas namanya Crossline. Crossline ini adalah komunitas eh, anak-anak para pecinta musik-musik underground, musik-musik punk, musik-musik metal kayak gitu. Kita bikin komunitas tapi kita belajar tentang Tuhan Yesus gitu. Misalnya ya, bersama kita bikin di Sidoarjo, di Surabaya, dan ketua umumnya ini anaknya Opa Karel, Bang Jack, ketua umumnya. Terus saya ketua ketua daerahnya, istilahnya ketua daerahnya di Sidoarjonya
Seperti itu, Pak. Luar biasa Pak Hafiz. Ya, kita juga melayani. Satu yang menarik tadi yang saya tangkap dari Pak Hafiz, ada sedikit singgung tentang organisasi IWAM ya. Ya. Iya, IWAM. Ya, betul. Betul, saya tahu Ya, itu. di Sumba ada di Sumba itu. Itu coba Pak Hafiz coba cerita sedikit tentang bagaimana IWAM bisa membuat Pak Hafiz seperti sekarang. Apakah karena IWAM begitu? Oh, sebenarnya oke nih, saya lanjutin lagi dari kisah saya sebelumnya. Setelah itu saya digabung di YWM itu, saya sempat dapat donatur, menunjang pelayanan saya, dan ternyata waktu itu saya masih belum siap menerima uang yang besar, karena saya dapat sponsor juga dari luar negeri. Waktu itu saya masih belum bisa memanage keuangan, akhirnya motivasi saya salah, saya jatuh dalam dosa, ya jatuhlah, pikiran saya jatuh, motivasi saya jadi melayani untuk uang gitu kan. Setelah itu saya juga jatuh di organisasi itu. Saya cuma bergabung hanya dari 2014 sampai 2015. Cuma 2 tahun saya gabung. Ya, 2 tahun saya gabung, terus saya jatuh. Waktu itu saya jatuh dalam penggelapan uang. Waktu saya menggelapkan uang pelayanan. Setelah itu saya keluar dari organisasi situ, tapi puji Tuhannya saya masalah itu nggak sampai ke hukum ya. Jadi kita selesaikan secara keluarga dan saya bersedia uang yang saya sudah gelapkan. Waktu itu total uang yang saya gelapkan itu sekitar 20 juta lebih kayaknya ada. Uang pelayanan waktu itu, uang pelayanan. Nah, setelah itu saya ganti. Jadi saya waktu itu sempat jatuh, saya mulai menjauh. Jadi karena ternyata saya masih hidup dalam kepahitan. Nanti sebenarnya masih ada cerita lagi bagaimana akhirnya saya sampai saat inilah. Setelah itu saya jatuh beberapa tahun. Saya akhirnya karena saya punya istilahnya keahlian lah bisa bahasa Inggris, saya mulai gabung sama anak-anak pantai di Bali, di daerah Kuta, daerah Seminyak, jadi guide-guide liar, dan saya mulai jatuh ke dunia itu, dunia gelap lagi di Bali. Akhirnya Tuhan tegur di 2018, waktu itu saya mulai pakai narkoba suntikan lagi di Bali, karena waktu itu saya mikirnya kayaknya udah hancurlah hidup saya ini gitu kan. Karena saya dulu punya motivasi gini, ikut Tuhan itu berarti hidup saya bakal lurus, bakal sukses gitu kan. Jalan tol ya. Secara rohani dan materi gitulah. Istilahnya dulu pikiran saya seperti itu. Betul. Iya. Karena saya sempat juga istilahnya termakan dengan doktrin kemakmuran, ya teologi kemakmuran seperti itu. Jadi motivasi saya ngawur gitu kan. Makanya saya sempat jatuh. Dan juga saya masih hidup dalam kepahitan karena sulit mengampuni. Nah, setelah itu saya Tuhan tegur 2018, saya Tuhan tegur. Saya sebenarnya setelah saya jatuh itu saya udah nggak berkomunikasi lagi sama kakak rohani saya. Nah, pas Tuhan tegur itu, saya waktu itu pakai suntikan sama teman saya berdua. Terus teman saya overdosis, terus saya kaget. Akhirnya saya bawa teman saya ke Pak Hafiz. Halo, Pak Hafiz. Kelihatannya panjang nih. Saya pikir alang baiknya kalau saya ada usul dari Pak Karel sesi kedua, ya toh? Sesi kedua karena ini masih panjang nih. Saya juga akan menggali lebih dalam lagi, ya. Memahami lebih luas dan menggali lebih dalam. Kasih sesi kedua lagi nanti. Nah, ada sesi kedua. Kalau besok ada acara nggak, Pak Hafiz? Ya. Besok ada acara nggak, Pak Hafiz? Besok kayaknya nggak ada, bisa ya? Nggak ada ya? Nggak ada, bisa ya, bisa. Oke, besok saya lanjutkan sesi kedua aja lah ya. Jadi hari ini saya stop di sini dulu ya, mungkin, untuk sesi pertama. Ya. Ya. Sesi pertama. Oke, ya. Nanti kita akan sambung karena ini kelihatannya menarik. Jadi yang teman-teman YouTube ini menarik sekali ya. Jadi alangkah baiknya juga sesuai dengan apa yang teman-teman di YouTube channel dengan Pak Karel, datanya menarik sekali ini kesaksian testimoni dari Pak Hafiz ini perlu sesi kedua. Saya jadwalkan besok sajalah supaya tidak terlalu jedanya nggak terlalu panjang. Jadi langsung besok jadi
lanjutan dari Hari esok kok Pak Andre. hari ini cukup. Jadi kalau boleh Pak Hafiz bisa sampaikan pesan moralnya apa? Silakan. Silakan pesan moralnya untuk teman-teman di YouTube channel dan teman-teman yang di virtual Zoom. Silakan. Ya. Saya mau sampaikan bahwa kita harus tetap ya harus punya motivasi yang benar di dalam hal melayani, apalagi mungkin ada teman-teman yang melayani Tuhan juga atau yang tidak melayani. Kita harus punya motivasi yang benar dalam melayani dan juga melakukan segala sesuatunya ya untuk Tuhan, dan ya tetap terus punya waktu berdoa sama Tuhan itu penting juga, karena yang saya alami waktu itu, saya udah mulai berkurang berdoa, makanya saya jatuh itu. Terus tetap tanya Tuhan apa yang, jadi kita cari apa yang menjadi kehendak Tuhan, jangan kehendak pribadi gitu. Melakukan, maksudnya kita mau melayani sesuatu itu bukan agenda kita, tetapi agenda Tuhan gitu, bukan apa yang kita ingini, tapi Tuhan. Walaupun memang segala sesuatu yang Tuhan inginkan itu berlawanan dengan keinginan daging gitu. Kayak saya pelayanan di desa. Saya pelayanan di desa ini sebenarnya berlawanan dengan keinginan daging saya, karena saya besar hidup tumbuh di kota besar. Terus sekarang saya tinggal di desa, memang nggak gampang saya beradaptasi. Ya memang ya kita dengan keterbatasan kita, dengan ya kekurangan kita, tapi disitulah apa yang Tuhan inginkan itu berlawanan dengan keinginan daging kita. Itu sih. Ya. Oke, terima kasih Pak Hafiz. Kok saya boleh tangkap ya kesaksian dari Pak Hafiz di sesi pertama ini ya. Memang hidup ini bukan sekedar tentang berapa banyak panggilan yang kita dengar ya, tapi apakah kita berani untuk taat ketika Tuhan memilih kita, ya enggak? Jadi kisah Pak Hafiz ini mengajarkan setiap kita yang ada di virtual Zoom maupun di YouTube channel ini, walaupun ada jatuh bangun, ya Tuhan tetap setia, ya tetap setia. Jadi God doesn't call the qualified, but He qualifies the call. Ya, Tuhan tidak memanggil orang yang memenuhi syarat, ya, tapi Dia memampukan orang yang dipanggil. Itu yang saya tangkap di sesi pertama ya. Kalau seorang hafiz ini bisa dipulihkan, kita pun juga bisa. Yang terpenting adalah jangan pernah melepaskan tangan Tuhan, karena hanya bersama Dia kita bisa bertahan sampai akhir. Jadi closing statementnya kalau saya boleh dapat tangkap ya teman-teman, ya kisah Pak Hafiz ini menunjukkan bahwa panggilan Tuhan itu bukan sekedar cerita rohani, ya bukan, tapi nyata dalam kehidupan. Sekalipun badai keuangan yang tadi disampaikan oleh Pak Hafiz ya, cobaan bahkan kegagalan menghantam, tapi kasih Kristus tetap lebih besar daripada semua itu. Jangan lupa, your calling is not about comfort zone, ya. It's about commitment. Ya, panggilan Anda bukan tentang kenyamanan, ya, bukan, tapi tentang komitmen. Ya, komitmen Anda bagaimana? Mari kita belajar dari kesaksian dari Hafiz ini untuk tetap setia, supaya bukan hanya dipanggil, ya, tetapi juga dipilih oleh Tuhan. Amin. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman dan kesaksian dari hari ini yang disampaikan oleh Hafiz. Kami diingatkan bahwa Engkau memanggil kami bukan untuk hidup biasa-biasa saja, tapi untuk hidup dalam panggilan yang mulia. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia sampai akhir. Berkati
Hafiz dalam pelayanannya saat ini di Trawas Mojokerto. Berkati juga pelayanannya dan timnya. Berkati juga setiap pendengar di podcast ini, baik yang di YouTube channel maupun di virtual Zoom, supaya semuanya mengalami kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih teman-teman, sahabat Kompak, sahabat podcast ini yang sudah setia menonton sampai akhir. Ingat ya, your story matters because ya, your faith inspired ya. Kisahmu penting karena imanmu yang memberi inspirasi. Kalau teman-teman bisa diberkati lewat tayangan ini, lewat YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya, supaya banyak orang juga bisa dikuatkan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya besok di sesi kedua, dan tetaplah hidup dalam rencana Tuhan yang begitu indah. Bapa di surga, saya percaya, tetaplah jangan biarkan kebenaran hanya berhenti di telinga Anda saja. Beritakan, sampaikan, kalau perlu teriakkan, karena saat ini dunia sedang haus akan terang. Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia ya. Yohanes 14 ayat 6 ya. Maka jadilah suara yang berseru-seru di padang gurun zaman now, bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena jiwa-jiwa terlalu berharga untuk dibiarkan binasa. Tetap semangat, keep on fire. Sampai jumpa besok lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, kita live ya. Terima kasih Pak Hafiz, terima kasih Pak Karel, terima kasih Pak Yumbuk, terima kasih Jack, terima kasih Bu Foni. Sampai ketemu besok sesi kedua dari Pak Hafiz. Tuhan berkati.